Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Nila Wahyuni SAP MAP, yang kami hormati dosen penguji Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP dan Ibu Ratih SAP MAP. Yang saya hormati Bapak Dr. Hendri Koswara SIP MSOC SC selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Rozal Desmana SIP MSI selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Wahyu Fitri Handayani dengan NIM 221084-2003 untuk menyampaikan penelitian saya yang berjudul Kapasitas Kelembagaan Dinsos P3 APPKB dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kekerasan terhadap anak yang terus menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak telah menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, mendapat pendidikan, perlindungan dari kekerasan, ketelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia pada tahun 2024 terjadi 31.947 kasus kekerasan dan 62,6% korban adalah anak. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Berfokus pada data tren kasus kekerasan di Sumatera Barat, terlihat bahwasanya kasus kekerasan terus meningkat, menunjukkan kondisi yang cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan sistem perlindungan khusus anak di Indonesia belum optimal dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan anak. Masih banyak ditemukan tindak eksploitasi anak seperti dipaksa bekerja, mengamen, bahkan mengemis. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi kasus kekerasan yang signifikan. Tren kasus kekerasan di Sumatera Barat tahun 2021 hingga tahun 2024 mencapai total 3.946 kasus dengan 70,83% atau lebih dari 2/3 kasus adalah kekerasan terhadap anak. Mirisnya, kekerasan ini terjadi di lingkungan yang menjadi ruang aman bagi anak. Bahkan pelaku adalah orang terdekat korban. Hal ini menunjukkan bahwasanya sumber memiliki kedaruratan bencana. Karena itu perlu diketahui persebaran kasus kekerasan anak untuk melihat wilayah yang membutuhkan prioritas layanan. Berdasarkan tabel, dapat terlihat Kabupaten Dharmasraya menempati posisi tertinggi kekerasan anak setiap tahun dengan total 265 kasus pada periode 2022 hingga 2024. Sehingga kerentanan tinggi dan membutuhkan penanganan. Selanjutnya, pemerintah Dharmasraya telah menyediakan regulasi dan kebijakan perlindungan anak baik dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan. Namun, kerangka normatif ini berbanding terbalik dengan data di lapangan. Kasus kekerasan anak terus meningkat, menjelaskan bahwa implementasi perlindungan anak masih terhambat. Dharmasraya merespon dengan pembentukan UPTD PPA yang menjadi respons khusus dalam penanganan kasus kekerasan. Layanan UPTD PPA menjadi upaya pemerintah untuk memberikan akses pemulihan dan jaminan keamanan bagi anak yang mengalami kekerasan hingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat terlihat dari tabel berikut ini bahwa rekapan kasus kekerasan terhadap anak UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 hingga 2024 diperbaharui hingga 2025. Kasus ini menuntut penanganan jangka panjang dilaksanakan secara terpadu dan lintas koordinasi, serta intervensi dari tenaga profesional seperti psikolog dan juga pendamping hukum. Fenomena empiris dan teoritis. UPTD PPA Dinsos P3 APPKB Dharmasraya masih menghadapi berbagai keterbatasan, kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan kasus, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga terjadi ketimpangan antar beban kerja dan juga personil yang tersedia. Kondisi sarana prasarana berupa kendaraan operasional yang terbatas, komputer yang tidak kompatibel, fasilitas kantor dan rumah aman dalam satu ruangan atau satu bangunan yang tidak selaras dengan standar. Sumber daya finansial berasal dari DA fisik yang diperuntukkan khusus ketika ada pelaporan.
dan kondisi kerja koordinasi serta kerjasama dalam komunikasi tidak berjalan optimal dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan anak karena kurangnya peran lintas unit ataupun lintas sektor. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan sebab stigma negatif yang ada juga menjadi penghambat dalam penanganan kekerasan. Sehingga oleh sebab itu, peninjauan terhadap kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan penanganan kasus kekerasan anak, sekaligus menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan. Berbagai studi terkait upaya perlindungan anak dan penanganan kekerasan berfokus dalam menilai dimensi internal dan aturan main. Namun, studi tersebut belum secara spesifik mengkaji kapasitas kelembagaan PTD-PPA sebagai syarat terlaksananya kebijakan, khususnya kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Damasraya. Oleh sebab itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kapasitas kelembagaan Dinsos P3 APKB dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Damasraya. Tujuannya ialah mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan kolektif Dinsos P3 APPKB dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Damasraya, serta merumuskan strategi dalam meningkatkan efektivitas layanan sektor publik. Adapun manfaat yang diharapkan ialah dapat memberikan manfaat praktis dalam mengatasi kesenjangan kapasitas sektor publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Damasraya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta menjadi rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang kolaboratif dan saling bersinergi di tingkat daerah. Manfaat teoritis yang diharapkan ialah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada bidang manajemen publik dan kapasitas kelembagaan sektor publik. Temuan peneliti ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori institutional capacity dari Lutals, Anderson, dan Mulvey tahun 1995, yang mana terdapat 6 variabel dengan indikator kepemimpinan strategis, indikatornya kepemimpinan, perencanaan strategis, governance, struktur, dan manajemen. Sumber daya manusia, variabel dengan indikator perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia, rekrutmen dan penempatan, penilaian dan penghargaan, pembelajaran dan pengembangan karir. Selanjutnya, sumber daya inti lainnya dengan indikator infrastruktur, teknologi, dan keuangan. Selanjutnya, manajemen proses dengan indikator perencanaan operasional, pemecahan masalah, komunikasi internal, pemantauan, dan evaluasi kasus. Adapun manajemen program dengan pelaksanaan program, perencanaan program, dan pemantauan program. Selanjutnya, hubungan antar lembaga dengan indikator jejaring, kemitraan, dan juga komunikasi eksternal. Adapun skema pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ialah fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia, lalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri PPPA. Dan selanjutnya melihat kondisi di Kabupaten Damasraya dan merujuk pada UPTD PPA Dinsos P3 APPKB Kabupaten Damasraya sebagai koordinator menghadapi berbagai keterbatasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, dilihatlah dari sisi kapasitas kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Damasraya melalui perspektif institutional capacity dari Luthaus, Anderson, dan Murphy. Adapun definisi konsepnya, manajemen publik didefinisikan sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan, pemantauan pada proses penyelenggaraan kebijakan melalui pelayanan publik dengan menerapkan prinsip efisiensi sumber daya, efektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kinerja sektor publik guna mencapai tujuan dan kinerja. Adapun kapasitas kelembagaan didefinisikan tidak hanya sebagai kemampuan internal, tetapi juga mencakup kemampuan yang berhubungan dengan lingkungan eksternal sehingga menjadi pemecah masalah manajemen dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil kerja. Kemampuan ini didukung oleh kerangka aturan, sumber daya, dan koordinasi lintas instansi dalam melaksanakan fungsi organisasi. Pelaksanaan kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai manajemen kasus dan pelayanan terpadu kepada korban dengan usia kurang dari 18 tahun untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban melalui fungsi utama UPTD PPA dan koordinasi antar instansi. Selanjutnya yaitu pada definisi operasional dapat dilihat pada tabel terkait dengan variabel, indikator, dan juga cara mengukur. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif
dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan peranan peneliti sebagai instrumen kunci yang bertugas menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas, dan mengelola serta menarik kesimpulan. Adapun proses penelitian dimulai dengan pengamatan fenomena, dilanjutkan dengan studi literatur, setelah itu menemukan topik yang akan dibahas, mengurus surat izin penelitian, observasi dan wawancara awal sekaligus mengumpulkan data sebagai pendukung dan penguat penelitian. Lalu dilanjutkan dengan penelitian terkait dengan topik penanganan kekerasan terhadap anak di Dinsus P3 PPKB Kabupaten Darmasraya. Adapun unit analisisnya ialah kelompok yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 PPKB. Adapun unit pelaksana yang kedua yaitu unit pelaksana teknis, yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Damastraya. Teknik analisis data menggunakan List and Hubungan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pendidikan kesimpulan. Adapun teknik pelaksanaan data yang menggunakan teknik triangulasi dengan fokus menjelaskan data-data yang diperoleh dalam waktu dan sumber yang berbeda. Adapun lokasi penelitian ialah Dinsos P3 APPKB Kabupaten Damastraya dan UPTD PPA Kabupaten Damastraya di Jalan Pesanggerahan 4 Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Temuan dan analisis data. Yang pertama, pada kepemimpinan strategis, pada kepemimpinan ditemukan bahwa pimpinan formal sudah memberikan arahan, melakukan evaluasi, dan mendorong respon cepat terhadap kasus. Kepemimpinan informal dan penanganan kekerasan anak di Dinsos P3 PPKB masih bersifat partisipatif operasional, belum ada inovasi yang strategis. Adapun pada perencanaan strategis, Renstra dan Renja sudah tersedia serta mengikuti mekanisme perencanaan dan menjadi arah bagi kepemimpinan strategis. Namun, data kasus belum menjadi sasaran utama penentuan prioritas wilayah, sasaran program sumber daya manusia, dan alokasi sumber daya. Tata kelola, regulasi dan koordinasi lintas sektor sudah tersedia. Ada pelibatan kepolisian, kesehatan, pendidikan, Kemenak, Nagari, dan tokoh adat. Tata kelola lebih kuat pada koordinasi formal, belum terlihat bukti efektivitasnya dalam menurunkan kasus. Adapun struktur dalam pembagian tugas antar bidang PPPA dan UPTD PPA sudah jelas. Bidang PPPA berfokus pada pencegahan, UPTD PPA berfokus pada penanganan. Akan tetapi koordinasi antar unit masih lemah. Data penanganan UPTD PPA belum menjadi umpan balik untuk bagi program pencegahan. Dan manajemen terbangun pada segmen institusional formal, tetapi belum sepenuhnya mengakar pada kesadaran masyarakat di tingkat akar rumput. Serta edukasi belum langsung menyasar pada rumah tangga dan masih pada tataran satuan pendidikan dan pemerintahan nagari. Kapasitas kepemimpinan strategis Dinsos P3 PPKB Kabupaten Damastraya dalam perlindungan anak belum optimal. Data kasus belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penentuan prioritas wilayah, sasaran, alokasi sumber daya, maupun strategi komunikasi publik. Di sisi lain, struktur yang memisahkan fungsi pencegahan dan penanganan belum didukung mekanisme umpan balik kasus yang kuat. Selanjutnya pada variabel sumber daya manusia ditemukan bahwa perencanaan dan pengendalian sumber daya, dinas mempertimbangkan integritas, loyalitas, kemampuan menjaga rahasia, dan etika dalam memilih staf PTDPPA. Namun jumlah personal sangat terbatas dan tidak sebanding dengan beban kasus serta luasnya wilayah Darmasraya. Adapun penilaian dan penghargaan, ada perjanjian kinerja aparat untuk memastikan setiap level staf melaksanakan tanggung jawab, serta adanya penghargaan ASN teladan untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan. Rekrutmen dan penempatan tenaga ahli seperti psikolog dan pekerja sosial membantu proses asesmen dan pendampingan korban. Penempatan staf belum sepenuhnya sesuai latar belakang, pendidikan, ataupun keahlian. Tenaga ahli terbatas dan tidak khusus melayani UPT di PPA saja. Pembelajaran dan pengembangan karir. Ada BIMTEK, Siponi PPA, pelatihan konselor, mediator, dan pelatihan manajemen kasus. Namun frekuensi pelatihan bergantung pada anggaran sehingga belum sepenuhnya rutin dan memadai. Kapasitas Dinsos P3 PPKB dalam mengelola sumber daya belum optimal. Kendalanya ada pada penempatan staf sesuai bidang ilmu serta kekurangan jumlah personal dan tenaga ahli.
Pada sumber daya inti lainnya, infrastruktur yaitu pada tahun 2026, UPTD PPA sudah memiliki bangunan baru dan fasilitas fisik relatif memadai. Penggunaan gedung masih bercampur fungsi privasi korban belum sepenuhnya terjamin. Kendaraan operasional juga terkendala kewenangan dan kondisi kelayakan. Selanjutnya ialah teknologi. UPTD PPA sudah menggunakan Symphony PPA, Aladin, dan Alamanda untuk melaporkan dan mengelola data. Perangkat keras terbatas, hanya tersedia satu perangkat yang maksimal untuk input data, sementara sistem digital semakin kompleks. Sumber daya inti lainnya cukup optimal, ada kepastian dana tahunan, dana finance, yaitu anggaran penanganan kekerasan meningkat, dan sumber daya dari PAD, DAK, non-fisik, DAU, serta DAK fisik. Pengelolaan anggaran dinilai akuntabel. Dalam mengelola aset penunjang penanganan kekerasan anak, dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan anak. Namun, terdapat kesenjangan antara teknologi informasi dengan ketersediaan perangkat keras sehingga mempengaruhi pengelolaan data infrastruktur eee, masih berfokus pada efisiensi bukan efektivitas penggunaannya. Selanjutnya manajemen program, perencanaan program. Program perlindungan anak mengacu pada rencana strategis 2021 hingga 2026. Rencana kerja, Juknis DA Kanon Fisik pada Permen PPPA nomor 2 tahun 2025. Perencanaan masih top down dan belum berbasis tren kasus jenis kekerasan serta wilayah yang rawan. Adapun pada pelaksanaan program, program dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, media KIE, layanan pengaduan, dan pendampingan anak. Pelaksanaan masih sektoral, bidang PPA belum selalu melibatkan UPTD PPA dalam edukasi sehingga materi pencegahan kurang berbasis pada kondisi real yang ada di lapangan ataupun pada wilayah-wilayah yang memiliki kasus kekerasan tinggi. Pemantauan dilakukan melalui lakip dan realisasi fisik serta keuangan dan melalui evaluasi bulanan maupun triwulan. Adapun pemantauan ini masih dominan dan administratif, belum cukup menilai dampak program terhadap penurunan kekerasan anak. Dinsos P3 PPKB belum optimal dalam melakukan perencanaan program sesuai tren kekerasan, pelaksanaan program, dan layanan yang responsif sebab kendala koordinasi tadi. Dalam manajemen proses, perencanaan operasional UPTD PPA memiliki SOP untuk 12 layanan seperti pengaduan, penjangkauan, mediasi, pendampingan psikologis, rumah aman, dan pengelolaan kasus. Keberadaan SOP yang rinci dengan timeline yang memberi arahan cukup bagi staf untuk bertindak sebagai satu kesatuan tim. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan asesmen kondisi korban dan kebutuhan layanan lanjutan. Hambatan muncul pada kasus kompleks ketika korban menolak pendampingan dan mengalami trauma berat sehingga perlu pendekatan persuasif dan lintas sektor. Komunikasi internal, komunikasi dilakukan melalui diskusi langsung dan WhatsApp group. Informasi kasus dibahas bersama secara cepat. Keterbatasannya ada sumber daya manusia membuat layanan di luar jam kerja atau hari libur berpotensi mengalami hambatan, meskipun tetap diupayakan sesuai SOP. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kasus. Ada pendampingan lanjutan, home visit, komunikasi dengan sekolah atau mitra, dan evaluasi sebelum terminasi kasus. Evaluasi sudah dipakai untuk melihat pemulihan korban dan memperbaiki layanan. Dapat disimpulkan bahwa pada manajemen proses menunjukkan kapasitas yang relatif kuat, layanan yang penanganan telah diterjemahkan ke dalam SOP disertai pembagian tugas, komunikasi internal terbuka, keputusan dan solusi berdasarkan asesmen serta berorientasi pada kebutuhan korban. Selanjutnya hubungan antar lembaga. Networks yaitu PTD PPA memiliki jaringan lintas sektor dengan kepolisian, rumah sakit, sekolah nagari, dan lembaga lain sesuai kebutuhan kasus. Adapun Satgas PPPA di Nagari sudah terbentuk, tapi belum berjalan aktif dan belum terintegrasi kuat dengan UPTD PPA. Pada partnership, ada kemitraan sejajar dengan sekolah, LPKA, LSM Rwandu, Polres, serta stakeholder lokal seperti Nini Pama, Gundukan Kanduang. Belum ada kemitraan dengan penyandang dana sehingga inovasi masih bergantung pada anggaran pemerintah. Komunikasi eksternal, dinas menggunakan website, laporan Instagram, Facebook, dan media sosial UPTD maupun Puspaga untuk menyebarkan informasi. Namun media sosial ini perlu lebih rutin edukatif serta interaktif, lalu juga terkonsep dan menarik agar menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Dapat disimpulkan bahwa hubungan antar lembaga, Dinsos P3 PPKB dan UPTD PPA telah memiliki jaring yang luas dan kolaboratif. Kerjasama dengan pihak ketiga menunjukkan bahwa penanganan dilaksanakan bersama, namun perlu penguatan jaring menjadi mekanisme yang lebih aktif dalam pencegahan, deteksi dini, dan rujukan kasus. Kapasitas kelembagaan di SP3 PPKB dapat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Damastraya belum sepenuhnya optimal. Lembaga telah memiliki dasar regulatif, struktur SOP layanan, serta jejaring kerjasama lintas sektor. Namun kapasitas tersebut masih terhambat kuat pada aspek administratif dibanding kemampuan strategis dalam merespons kompleksitas kasus kekerasan. Kelemahan utamanya terletak pada belum terintegrasinya data kasus, tren kasus, jenis wilayah, dan risiko tinggi. Dengan perencanaan program, kebutuhan SDM, dan alokasi sumber daya. Data kasus mendominasi pada kekerasan psikis dan seksual, namun program perlindungan anak masih cenderung sosialisasi umum. Adapun rekomendasi yang diberikan ialah Dinsos P3 PPKB perlu menyusun perencanaan program berbasis data kasus yang digunakan sebagai dasar penyusunan renja, RKA, target sosialisasi, prioritas wilayah, serta materi pencegahan. Dinsos P3 PPKB bersama BKPSDM dan bagian organisasi perlu melakukan analisis beban kerja untuk UPTD PPA. Bidang PPPPA dan UPTD PPA perlu membentuk forum koordinasi internal untuk membahas pola kasus, menyusun strategi pencegahan, dan memastikan program sosialisasi sesuai dengan kondisi dominan, terutama kekerasan psikis dan seksual minimal per triwulan. Densus P3 PPKB perlu mengevaluasi aset penanganan kekerasan guna memastikan penggunaan fasilitas teknologi dan pemanfaatan sarana sesuai fungsinya. Densus P3 PPKB perlu meningkatkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukatif, kampanye, pencegahan, penyebaran informasi, serta perlindungan anak. Sekian pemaparan saya terkait dengan penelitian. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.